Siap Pak Markus. Oh ya, oke. Sebelumnya mohon izin ya untuk membacakan kurikulum vitae-nya. Ya. Jabatan Dr. Sofi Haryanti MKes, ya, dimulai dari Kepala Puskesmas Tegalrejo Solo 3 tahun 1990, kemudian dilanjut Kepala Puskesmas Mangunsari Salatiga, dilanjut Kepala Puskesmas Sidorejo Lor, ya, 2001, jadi sekitar 11 tahun, ya, 11 tahun di Puskesmas, ya, 11 tahun di Puskesmas, mulai dari Salatiga, Tegalrejo sampai Sidorejo Lor. Kemudian Kasubdin P2PL, Dinkes Solo 3, Kabid P2PL, Kabid PKPK, PKPK apa Bu? Kemudian Kepala Dinas Dinkes Salatiga 2010 sampai 2017, ya. Karirnya dengan cepat menanjak ini, ya. Kemudian Surveyor tahun 2017 sampai dengan sekarang. Kemkes ya 2023, kemudian Surveyor Laskesi 2023 sampai dengan sekarang, ya. Alamat Jalan Wuni Benoyo Gang 2 nomor 1 Salatiga. Surveyor Tata Kelola Sumber Daya dan UKM. Kalau belum ganti ya, nampaknya sudah ganti ya Bu ya. Hari ini ganti Pak. Hari ini ganti TKBP. Ya. Ya, untuk selanjutnya waktu sampai dengan nanti jam 11.30 kami haturkan sebelumnya kepada Dr. Sofi Haryanti MKes. Monggo Bu Sofi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Kalau nggak salah ini hari Jumat ya. Mungkin teman-teman yang akan melaksanakan Jumatan nanti kalau untuk wilayah mana Indonesia bagian timur sama tengah mungkin monggo dilanjut aja karena materi saya ini sebetulnya hanya menggarisbawahi aja apa yang disampaikan oleh Dr. Cahyono tadi. Jadi kami narsum kedua saya dan Dr. Nunuk nanti ketiga itu babnya sama tetapi mungkin titik beratnya saja yang berbeda. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi memang sudah banyak yang langsung menanyakan contohnya ya, dan Indonesia sudah siap dengan contohnya dan akan disampaikan oleh pembicara ketiga nanti setelah saya ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin materi saya nanti sama, saya coba share screen ya. Materi saya nanti sama dengan sebentar. Dengan Dr. Cahyono, tetapi mungkin titik tangkapnya aja yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Apakah sudah nampak share screen saya teman-teman? Pak Marco sudah kelihatan. Suara saya terdengar jelas ya. Ya, teman-teman tadi memang saya sempat membaca pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi kelihatan dari situ bahwa saya paham sih teman-teman ya, saya paham, sangat-sangat paham bahwa contohnya. Jadi kesannya bahwa saya nggak tahu, mungkin yang tanya itu juga selak mohon maaf ada yang bocor ya. Mungkin waktunya sudah mepet sehingga langsung mau contoh-contohnya saja gitu ya. Seperti saya sampaikan di pertemuan yang pertama teman-teman, jadi sebetulnya kan standar akreditasi itu hanya membreakdown aturan-aturan yang memang harusnya kita lakukan. Jadi bagaimana kita hanya
breakdown tentang Permenkes tentang puskesmas, Permenkes tentang manajemen puskesmas di situ. Tetapi misalnya nih, saya tanya, misalnya nggak ada akreditasi, kira-kira regulasi itu dibaca nggak, gitu ya? Tadi karena saya lihat banyak komen-komennya, kalau teori bisa baca sendiri gitu ya. Kayaknya kalau enggak di ini sih enggak. Dan memang nanti perlu dibaca teman-teman ya, ketika kita sampai pada elemen penilaian tetapi elemen penilaiannya itu kita bingung apa maksudnya gitu. Nah, memang perlu kita baca lagi di pokok pikirannya. Jadi Dr. Cahyono tadi menjelaskan rohnya, soul-nya, intinya mindset-nya kita supaya sampai ke elemen penilaian tadi gitu ya. Jadi sebetulnya saya berharap Dr. Cahyono masih ada di sini sih, karena beliau itu guru saya sejak S2 MMPK itu, jadi sudah 20 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih menjadi guru saya karena beliau itu suhunya. Ini tadi sudah dijelaskan teman-teman ya. Jadi dan ya Pak Markus, ini memang hari ini saya baru saja mendapat WA. Jadi teman-teman, saya tadinya itu surveyor bidang tata kelola sumber daya dan UKM, tapi hari ini sudah resmi pindah ke bidang tata kelola pelayanan dan penunjang teman-teman ya. Saya kira enggak masalah supaya bisa dua-duanya, supaya bisa belajar. Teman-teman, tadi ini sudah dijelaskan oleh Dr. Cahyono ya. Dan jangan kaget kalau materinya sama, jadi yang sama saya loncati saja karena memang poin saya adalah ke RDOWS-nya gitu ya. Saya berharap teman-teman sudah paham maksudnya apa RDOWS gitu ya. Jadi hari ini tadi Dr. Cahyono menjelaskan tentang titik 1112 gitu. Memang teman-teman, kenapa sih tadi ada yang bertanya juga. Mungkin nanti Mbak Upi yang bisa menjawab, Bu Ubi. Memang, tapi kalau kita lihat teman-teman, kenapa sih kita sendirikan? Karena kalau kita lihat coba ini ya, yang di sini itu memang harus sendiri gitu ya. Mungkin yang ini Bu. yang ini ya. Belum full screen. Oh, belum full. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sudah Pak. Sampun. Oh, nggih. Mohon maaf. Ya. Jadi yang saya merah-merahi ini. Dan teman-teman, ini sebetulnya slide yang diberikan sama dengan Pak Cahyono ini. Kemarin saya ingat betul ketika kami disampaikan untuk pertama kalinya oleh Dr. Victor dari Kemkes itu. Coba teman-teman perhatikan. Jadi slide ini saya lihat juga slide-nya Dr. Cahyono masih tetap utuh, bahwa ada yang merah-merah itu memang perlu penegasan, kadang-kadang yang merah-merah itu atau hal yang baru dibandingkan dengan yang tahun yang lama ya, siap yang lama. Oke, ini tadi sudah banyak dijelaskan rohnya, soulnya oleh Dr. Cahyono, dan saya akan fokus pada poin-poin ini. Jadi kalau di elemen penilaian itu ada R, ada ini, ada R, ada D, ada W gitu. Artinya fokusnya di situ teman-teman ya. Jadi kalau tadi banyak pertanyaan apakah perlu ini, sebetulnya teman-teman dari Kementerian Kesehatan itu memang juga berpesan pada surveyor untuk memang sih kalau di sini lebih disederhanakan, sehingga kalau memang seharusnya dibuat, contohnya tadi indikator kinerja, apakah harus dibuat profil indikator, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Cahyono bahwasanya sebetulnya memang ketika kita menyusun indikator itu memang harus ada profil indikatornya supaya dia bisa dikerjakan gitu ya. Nah, seperti itu kalau enggak ditanyakan, gini, surveyor mungkin tidak akan menanyakan, tapi kalau kita siap itu lebih bagus, nilai plus gitu ya teman-teman ya. Ya. Yun sewu kalau yang bocor ada bisa di mute kan. Jadi teman-teman nanti
pembicara selanjutnya setelah saya akan menjelaskan ini. Jadi kita fokus aja tentang RDOWS-nya ya, bagaimana regulasi. Jadi regulasi itu mulai dari SK, SOP, pedoman, panduan, KAK, gitu. Itu masuk SOP teman-teman ya. Nanti kalau dokumen-dokumen bukti, misalnya bahasanya tadi, oke, saya ngambil istilah Dr. Ferry ya, pakai daun. Oke, daun itu di sini gitu ya. Terus ada observasi, ada wawancara, ada simulasi gitu ya. Jadi teman-teman di sini jelas. Nah, kembali saya ingatkan dulu pertemuan pertama juga saya sudah jelaskan bahwa karena waktu itu saya juga menjelaskan RDOWS ya, tapi hanya sepintas saja. Kalau ini sudah bab ke babnya langsung gitu. Jadi untuk EP 1.1.1, teman-teman perhatikan ya, sekarang kita nggak pakai istilah satu, misalnya ini standar 1, kriteria 1 gitu ya. Tidak pakai elemen, tidak pakai EP1, tapi pakainya elemen penilaiannya adalah AB gitu ya. Jadi itu juga perlu perhatian. Jadi bukan EP berapa gitu, enggak ada, tapi EP apa, A, B, C, D gitu ya. Nah, di sini ditanyakan ditetapkan visi misi tujuan dan tata nilai, tentu saja harus ada SK ya. SK tentang penetapan visi misi tujuan dan tata nilai. Nanti contohnya ada di pembicara selanjutnya. Harapan saya teman-teman juga sudah paham tata cara menyusun SK. Saya nggak tahu apakah mungkin diagendakan juga tentang, karena memang perlu ya untuk menyusun dokumen ini. Kemudian selanjutnya elemen penilaian yang kedua, di sini ditanyakan RDW, jadi ada regulasi, ada dokumen, dan akan dilakukan wawancara. Jadi jelas yang pertama ada SK tentang penetapan jenis-jenis pelayanan yang tentunya rentetannya tadi bagaimana muncul jenis-jenis pelayanan itu sudah disampaikan oleh Dr. Cahyono berdasarkan analisis gitu ya. Jadi tentunya tidak sekedar oke lah kalau mungkin pelayanan UKP boleh ya, hanya itu, cuma itu pun bisa kita kembangkan ya sesuai dengan analisis kebutuhan. Tadi Dr. Cahyono sudah menjelaskan. Jadi ada SK tentang penetapan jenis-jenis pelayanan. Kemudian di sini ada hasil identifikasi dan analisis yang mendasari penetapan tadi ya. Penetapannya juga diminta dokumennya. Kenapa sih kok ada pelayanan kesehatan jiwa misalnya, asalnya dari mana, kenapa harus ada ini? Oh, mungkin waktu itu misalnya kita pertemuan SMD, MMD gitu misalnya gitu ya, contohnya ya. Jadi hasil identifikasi dan analisis yang mendasari penetapan jenis-jenis pelayanan, khususnya untuk jenis-jenis pelayanan yang bersifat pengembangan ya. Jadi kalau yang pelayanan misalnya UKM esensial itu kan sudah pasti semua ada, tapi yang pengembangan tentunya masing-masing puskesmas akan berbeda sesuai kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah puskesmas tersebut, dan akan dilakukan wawancaranya kepada kepala puskesmas dan KTU. Tentunya wawancaranya digali informasi terkait proses identifikasi dan analisis yang mendasari penetapan jenis-jenis pelayanan tersebut. Nah, kemudian elemen penilaian yang C, rencana 5 tahunan rencana 5 tahunan puskesmas disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor. Teman-teman tadi sudah ditanyakan ya, apakah bukti-bukti pertemuannya itu, dokumennya itu ditanyakan. Memang kami diminta kalau penyusunannya rencana 5 tahun itu 2 tahun ke belakang, kita diminta bukti-bukti ini, data hadir. Mudah-mudahan teman-teman masih ada ya. Karena kalau 2 tahun belakang berarti 2021 ya. Nah, tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun, maka surveyor tidak diminta untuk minta bukti ini. Jadi tadi kalau nggak salah dengar Dr. Cahyono bilang TDD ya, karena dokumennya karena sudah lebih dari 5 tahun. Jadi
rencana 5 tahun Puskesmas tentunya masing-masing punya ya teman-teman ya, karena memang diminta ya. Kemudian ada wawancara juga antara untuk Kepala Puskesmas dan KTU, juga tim manajemen Puskesmas ya, penggalian informasi terkait proses penyusunan rencana 5 tahunan. Ya, walaupun mungkin saya paham mungkin waktu di Puskesmas juga kadang-kadang diserahkan hanya 1-2 orang aja. Makanya ada akreditasi ini supaya tidak seperti itu ya, supaya kita semua paham. Kepala Puskesmas paham, teman yang lainnya juga paham. Kemudian elemen penilaian yang D tentang rencana usulan kegiatan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor berdasarkan rencana 5 tahunan Puskesmas. Kan kalau di rencana 5 tahunan Puskesmas itu udah ada breakdown gitu ya teman-teman ya. Jadi di breakdown per tahun di lampirannya itu. Dan hasil juga berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat. Di sini diminta RDW juga ya, ada wawancaranya juga ya. Nah, teman-teman, saya paham, saya pernah di Puskesmas, saya pernah di Dinas Kesehatan. Kadang-kadang itu ketika kita menyusun rencana usulan kegiatan dari Dinas Kesehatan sendiri itu kadang diminta oleh Bapeda dalam waktu yang ada batasan waktu gitu ya. Ada batasan waktu bahwa mungkin tanggal sekian dalam waktu sebulan itu harus ngumpul. Kemudian teman-teman Dinas Kesehatan juga membreakdown ke Puskesmas. Nah, kadang-kadang teman-teman hanya menyusunnya apa coba? Berdasarkan kopas gitu ya. Itu. Untuk teman-teman yang tidak melakukan itu saya bersyukur. Artinya Anda sudah tidak kopas dari tahun ke tahun, itu Anda sudah berada di jalan yang benar. Nah, maksud saya seharusnya ketika di dalam dokumen akreditasi ini ditanyakan bahwa mestinya memang yang betul kita tidak kopas tahun yang kemarin, hanya merubah angka-angkanya saja, merubah sasarannya saja, tidak. Tetapi ketika kita melakukan SMD, MMD atau melakukan analisis yang lain itu, kita sudah punya konsep, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat ini, nanti ketika saya menyusun RUK tahun berikutnya, itu sudah ada terencana gitu. Jadi ketika mungkin Dinas Kesehatan meminta dalam waktu yang singkat, kita sudah punya konsepnya gitu ya teman-teman ya. Paling tidak ya ada perubahan gitu ya, perubahan sesuai terutama yang kegiatan-kegiatan pelayanan pengembangan ya, gitu teman-teman ya. Harapan saya begitu, jadi tidak monoton, artinya itu maksudnya akreditasi tercapai ya, continuous quality improvement ya, ada perubahan-perubahan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang ada, tidak hanya kopas dari tahun ke tahun. Baik RUK maupun RPK-nya gitu ya. Biasanya kan hanya gitu. Kalau RUK-nya itu ya pelaksanaannya RPK-nya itu. Nih ada dokumen hasil analisis kebutuhan masyarakat. Di sini betul-betul dianalisis. Teman-teman di Puskesmas itu sebetulnya data banyak sekali, cuma ya. Jadi cuma kadang-kadang kita saya paham mungkin analisis kita itu tidak begitu paham tentang, jadi data itu tidak dianalisis, didiamkan saja gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai gitu ya. Di dalam PISPK itu sudah jelas kita sudah mulai ada kita pendataan, kemudian dilakukan tindak lanjutnya, baik intervensi awal maupun intervensi lanjutnya gitu ya. Itu bukti bahwa data-data kita sudah diolah. Bukti pertemuan penyusunan RUK bersama lintas program dan lintas sektor. Saya kira ini nanti juga terkait dengan, boleh sih Anda lakukan ketika pertemuan lintas sektor itu dengan Lokakarya Mini yang tribulan itu ya. Biasa saya kira melampirkan daftar hadir, notulen disertai foto kegiatan, teman-teman sudah paham ya. Di sini juga ada wawancara teman-teman ya, untuk Kepala Puskesmas dan KTU memang harus paham betul ini tidak hanya diserahkan kepada staf saja gitu ya. Elemen penilaian selanjutnya rencana
pelaksanaan kegiatan RPK disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi ada bukti, ada RPK tahunan, kemudian bukti pertemuannya, dan akan diwawancarai oleh surveyor, itu kepala puskesmas dan tim manajemen untuk penggalian informasi terkait proses penyusunan RPK. Nah, elemen penilaian selanjutnya, rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK bulanan disusun sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan serta hasil pemantauan capaian kinerja bulanan. Untuk regulasinya tentu RPK ini sama teman-teman ya. Ini jadi kalau ini maksudnya kalau ini ditanyakan itu ya sama dengan yang ini. Oh maaf, ini yang tahunan, ini yang bulanan ya. Hasil dokumennya ada hasil capaian kinerja bulanan. Terus bukti pertemuan penyusunan RPK bulanan minimal melampirkan daftar hadir dan notulen yang disertai dengan foto kegiatan. Teman-teman kalau memang ini ya daun tadi ya, teman-teman. Terus ada wawancara lagi. Ini untuk penyusunan ini memang kepala puskesmas dan tim manajemen akan berkali-kali dilakukan wawancara oleh surveyor kalau memang harus betul ya, karena tadi Pak Cahyono menyampaikan bahwasanya kan perencanaan ini merupakan muara dari elemen-elemen penilaian atau standar akreditasi berikutnya. Jadi di EP 1.11 ini ya. Kemudian apabila ada perubahan kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah melakukan revisi perencanaan, jadi di perubahan anggaran, itu tentunya ada bukti-buktinya ya. Jadi kemudian ini, jadi kalau memang dilakukan revisi, ada bukti penyusunan revisinya, kemudian dasarnya apa gitu ya. Minimal melampirkan daftar hadir, notulen, dan disertai foto kegiatan dan wawancara. Ini selanjutnya kriteria 1.112, jadi yang digarisbawahi jadi tentang kemudahan akses dan pengguna bagi pengguna layanan. Jadi memang ada 3 akses teman-teman ya, akses informasi, akses pelayanan, dan akses penyampaian umpan balik. Ini ditekankan oleh Dr. Vitor, saya ingat betul waktu penyampaiannya di Kemkes. Nah, ini teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Dr. Cahyono. Nah, ini kita perhatikan yang ini sesuai yang dituntut oleh Siskua tadi teman-teman ya. Jadi dalam memberikan asuhan, petugas harus menghormati hak-hak pasien. Oleh karena itu seluruh petugas diberikan sosialisasi tentang regulasi dan perannya dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien untuk berpartisipasi dalam proses asuhannya. Jadi tidak sekedar ada SK dibuat, kemudian yang tahu hanya yang membuat SK, tetapi seluruh petugas diberi sosialisasi agar terimplementasi dalam pelayanannya. Juga sekarang ini saya baca yang merah-merah saja ya, karena harus ada penekanan. Jadi mekanisme penyelesaian aduan teman-teman. Jadi ini salah satu yang memang harus ada. Jadi standar akreditasi kita itu juga akan diakreditasi ceritanya gitu ya, instrumennya itu. Jadi salah satu persyaratannya bahwa ketika kita menyelesaikan aduan, kita tahu teman-teman ya, komplain, keluhan itu di era digitalisasi sekarang itu dengan kemudahan media itu sangat-sangat banyak, kita hadapi. Dan mekanisme penyelesaian aduannya pun sekarang itu perlu disediakan dan dapat diakses oleh publik. Monggo mau pakai intinya masyarakat tahu bahwa keluhan itu sudah kita beri solusi atau kita beri jawaban gitu ya. Jadi kebijakan hak dan kewajiban pasien, terus evaluasi kepatuhan petugas dalam implementasi, dan ini titik poinnya dapat diakses oleh publik teman-teman ya. Langsung kita pada elemen penilaiannya.
Jadi SK tentang penetapan hak dan kewajiban, saya kira teman-teman sudah paham. Terus ada SK tentang media komunikasi dan koordinasi ya. Media komunikasi apa saja yang digunakan gitu ya. Di SK kan tentunya teman-teman ya. Kemudian bukti sosialisasi hak dan kewajiban. Ini sosialisasi tidak hanya ke karyawan tapi juga ke pasien juga gitu ya. Bukti sosialisasi jenis-jenis pelayanan puskesmas sesuai dengan media komunikasi yang ditetapkan. Jadi ini kalau dokumen-dokumen ini tentunya harus relate ya, harus ada cantolannya gitu ya dengan apa yang kita buat dalam SK media komunikasi. Nah, kemudian surveyor akan mengamati teman-teman ya, bagaimana teman-teman itu memberikan penyampaian tentang hak-hak dan kewajiban pasien. Apakah ada media yang digunakan di situ? Mungkin banner yang tersedia di ruang tunggu atau media informasi yang lainnya sesuai dengan media yang digunakan dalam SK teman-teman ya. Jadi harus sinkron ya antara apa yang bukti di sini dengan yang di SK. Kemudian akan ada wawancara dengan PJUKP tentang penggalian informasi terkait proses sosialisasi hak dan kewajiban. Juga ada dengan KTU, PJUKM, dan UKP sama terkait dengan proses sosialisasi tadi. Nah, untuk elemen penilaian C-nya itu evaluasinya. Jadi tadi kalau kita sudah ada penyampaiannya, kita susun hak dan kewajiban, ada evaluasinya. Evaluasi apakah tadi betul-betul sudah diimplementasikan oleh karyawan kita. Di sini ada bukti evaluasi kepatuhan petugas dalam implementasi hak dan kewajiban. Bukti evaluasi sosialisasi tentang jenis-jenis pelayanannya dan bukti tindak lanjutnya. Surveyor juga akan mengamati ya tentang kepatuhan petugas dalam pemenuhan hak-hak dan kewajibannya ketika melakukan pelayanan. Ada wawancara juga sama terkait hal yang sama. Kemudian ini sekarang umpan balik ya. Umpan balik apa yang sudah disampaikan, keluhan yang disampaikan oleh pasien atau pengguna itu diharapkan kita menanggapinya. Tentu saja ada SK tentang umpan balik, bagaimana kita. Jadi kalau SK itu ngomong poin-poinnya teman-teman ya, garis besarnya menjawab apa dan bagaimana. Tentang apa sih? Tentang pengelolaan umpan balik. Bagaimana cara pengelolaan umpan balik gitu ya. Diingat-ingat menjawab apa dan bagaimana gitu ya. Ini ada SOP, tentu saja SOP ini sejalan, selaras dengan SK-nya. Jadi kalau SK itu memuat garis-garis besarnya, menjawab apa dan bagaimana, SOP itu cara melaksanakannya sudah ke langkah-langkahnya. Ingat dengan kalimat positif ya. Terus SOP pengukuran kepuasan pasien, SOP penanganan aduan keluhan dari pengguna layanan. Kemudian bukti umpan baliknya bahwa umpan balik pengguna layanan yang diperoleh secara berkala serta tindak lanjutnya. Juga bukti pengukuran kepuasan pasien, ya boleh kita menggunakan INM ya. INM puskesmas ada 6, kalau klinik itu ada 4. Kemudian bukti penanganan aduan keluhan dari pengguna layanan dan tindak lanjutnya. Surveyor juga di dalam observasinya akan mengamati ya, bagaimana proses untuk pengguna layanan itu memperoleh umpan balik gitu ya. Bagaimana kita melakukan pengukuran kepuasan pasien, dan ada juga wawancara. Kemudian selanjutnya tentang ini tadi banyak ditanya teman-teman ya, karena ini diberi warna merah karena merupakan hal yang baru. Dan saya kira Dr. Cahyono tadi sudah banyak menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan seputar kode etik perilaku ini, karena memang tadi sebagaimana Dr. Cahyono sampaikan juga memang ini harus ada di dalam instrumen akreditasi sebagai syarat untuk penilaian bahwa instrumen kita itu juga terakreditasi ya. Sama garis merahnya saya langsung pada SOP-nya. Jadi yang pertama ini terkait pengorganisasian, maka
Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab atau koordinator pelayanan itu. Terserah sesuai dengan jenis pelayanan dan kebutuhan masing-masing tentunya ya. Misalnya penanggung jawab UKP, penanggung jawab UKM, UKM mau dibagi lagi, UKM esensial, UKM pengembangan, silahkan. Kemudian ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku untuk seluruh pegawai yang bekerja di Puskesmas. Tadi juga sudah banyak pertanyaan dan sudah banyak dijawab juga oleh Dr. Cahyono. Jadi ditentukan SK tentang penetapan kode etik perilaku pegawai Puskesmas. Kemudian kode etik itu tentu saja dievaluasi. Jadi kalau dulu teman-teman ya, kita kan menetapkan tuh ada kayak seperti peraturan internal gitulah ya, peraturan internal, tapi kadang-kadang evaluasi enggak tentang tata nilai itu. Nah, mungkin disinilah kesempatan kita menilai. Walaupun di ASN itu sudah ada teman-teman ya untuk penilaian DP3 dan yang baru itu penilaian kinerja itu, tapi di sini tentang perilaku itu justru kita bisa mengevaluasi tentang perilaku karyawan kita gitu ya. Dokumennya harus ada, nanti contohnya ada di pembicara selanjutnya. Dan di sini juga akan diwawancarai Kepala Puskesmas, KTU, dan para PJ. Lanjut, berikutnya tentang tentang pendelegasian wewenang gitu ya. EP selanjutnya tentang pendelegasian wewenang ini saya ingat betul Dr. Victor dari Kemkes menyampaikan pendelegasian wewenang manajerial ini boleh teman-teman dijadikan satu dengan wewenang klinis ya, kalau ada yang harus pendelegasian wewenang klinis. Jadi harapannya itu kita tidak bisa, kalau bisa lebih simpel kenapa tidak gitu ya, jadikan satu saja. Lanjut tentang ini ya, ini 1.2.2, jadi beberapa ya tentang penyusunan panduan prosedur yang berbasis bukti ilmiah dan memakai, saya tekankan di sini tentang referensi terupdate teman-teman ya. Artinya apa? Tadi ada pertanyaan yang saya maaf detailnya saya lupa, tetapi kalau SK-nya 2018 atau bagaimana tadi teman-teman. Jadi gini, kan di dalam SK itu ada kita menuliskan, menimbang gitu ya. Nah, itu kan regulasinya sudah terupdate. Contohnya regulasi tentang akreditasi saja nggak pakai yang 46 2015 itu, tapi sudah memakai yang baru ya. Itu artinya sebetulnya semua SK itu memang harus upgrade, dibuat lagi ya, istilahnya saya lupa jadi apa ya, jadi karena direvisi, mau ngomong revisi aja kok susah. Makasih Pak Markus. Ya, jadi SK itu harus direvisi, apalagi SOP ya, karena kalau SK-nya direvisi karena regulasinya harus diupdate gitu, tentu saja SOP-nya juga direvisi ya. Teman-teman harus belajar, bukan mengganti yang baru teman-teman ya, supaya kita belajar bahwa dulu sudah ada, apalagi yang akreditasinya reakreditasi itu artinya hanya merevisi SK-SK yang ada, tentu saja dengan harus ada poin-poinnya kenapa alasan direvisi itu. Nah, ini seluruh pegawai harus menggunakan regulasi internal yang telah ditetapkan. Ya, SK-SK itu dan rentetannya, pedoman, panduan dan sebagainya memang menjadi regulasi internal yang dipatuhi di Puskesmas tersebut ya. Tentu saja karyawannya harus patuh ke sana. Ya, ini, nah kita langsung jadi, nah tentunya dibuat pedoman tata naskah teman-teman ya. Jadi pedoman tata naskah itu kalau kita surveyor akan manut pada apa yang berlaku di kabupaten atau kota itu.
Artinya biasanya bagian organisasi itu sudah menetapkan bahwa tata naskah dinas kabupaten ini seperti ini gitu. Atau kalau klinik itu biasanya klinik-klinik TNI, klinik-klinik Polri itu sudah ada tata naskah sendiri. Jadi kita manut saja gitu ya. Tapi itu di breakdown ke dalam tata naskah puskesmas ya, karena pedoman tata naskah ini akan dipedomani. Artinya surveyor akan melihat bagaimana Anda menyusun SK-SK pedoman ini tentu saja berdasar tata naskah ini ya, teman-teman. Jadi ya ini ada SK, pedoman, panduan, SOP, kerangka acuan yang Anda susun itu hendaknya juga di elemen berikutnya ini dilakukan pengendalian dan penataan ya, distribusi. Ya ini memang harus ada petugas pengendali dokumennya ya. Jadi harus paham bagaimana kita membuat. Yang pertama tentu saja harus ada dokumen master. Dokumen master itu dokumen asli yang ditandatangani oleh kepala puskesmas, kemudian tidak usah dicap dulu karena dia sebagai master. Nanti kalau yang berikutnya itu dokumen selanjutnya untuk dokumen yang terkendali itu ketika misalnya bab 1, 2, 3, 4, 5 itu minta SK itu misalnya SK struktur organisasi kan mungkin semua butuh. Itu kemudian difotokopi, distempel basah. Artinya tanda tangannya kering tapi stempelnya basah dan di pojok kiri atas ditulisi dokumen terkendali. Dan petugas pengendali dokumen menulis jadi mana saja SK itu kemana saja gitu ya. Jadi itu terkendali. Teman-teman, kadang-kadang saya lihat itu banyak yang pokoknya fotokopi karena fotokopi sekarang mudah ya, karena kita butuh ya kita fotokopi. Sebetulnya ya kalau yang difotokopi di luar itu berarti tidak terkendali ya teman-teman ya. Jadi petugas pengendali dokumen tentu saja harus yang pintar IT dan paham tentang apa saja sih dokumen itu, bagaimana distribusinya. Jadi harus terkendali, ada bukti-bukti pengendalian dan distribusi. Sekarang itu ditanyakan teman-teman ya. Jadi sepertinya yang dulu ada juga tapi tidak sedetail ini, ya. Karena ini justru penting ya teman-teman ya, dia mengendali dokumen ya. Ada bukti pengendalian dan distribusi dokumen, misalnya SK tentang visi misi ini kemana saja, itu dokumen terkendali. Bukti penomoran regulasi internal. Jadi tata cara penomoran juga sesuai dengan yang Anda susun pedoman tata naskah. Jadi surveyor hanya akan menanyakan kenapa kok nulisnya gini. Jangan nurun puskesmas lain, mungkin puskesmas lain juga berbeda tentang tata cara penulisannya. Jadi harus sama teman-teman ya. Tata cara penulisan SK kalau SOP itu ya sama, SK ya sama gitu ya. Jadi sesuai dengan pedoman tata naskah. Dan ada wawancara juga untuk KTU dan petugas yang ditunjuk pengendalian dokumen, menggali informasi terkait pengendalian dan penataan dokumen, tentu saja dengan bukti-buktinya pasti akan dilihat ya, karena ini diobservasi tadi. Ya, lanjut tentang jaringan jejaring pelayanan jaringan dan jejaring ya teman-teman ya. Jadi ini ada kalau elemen penilaian yang dulu itu memang ditanyakan tapi belum sampai, hanya kita ditanyakan aja sejauh mana apa yang dilakukan pembinaan, indikatornya apa. Jadi teman-teman sebetulnya kalau mau lihat indikator kinerja itu untuk jejaring dan jaringan itu, kalau kita melihat, kalau kita membuat MOU itu ada di kewajiban pihak kedua gitu ya. Jadi misalnya kita membuat jejaring dengan bidan, membuat jejaring dengan laboratorium, kalau misalnya puskesmas tidak ada laboratorium, dengan apotek atau itu yang jaring ya. Kemudian pembinaan yang ada di bawahnya gitu, apa sih yang kewajiban mereka, apa kalau ada MOU-nya ambil di situ, tapi kalau tidak tentunya kita yang menetapkan ya, karena kita yang membina ya, Lanjut, jadi ditetapkan indikator kinerja pembinaan. Sebetulnya teman-teman, kalau saya sih menangkap
ini supaya puskesmas itu punya gigi ya, punya gigi dalam tidak hanya sekedar misalnya di wilayah Anda itu ada klinik, ada rumah sakit mungkin sekalipun, ada rumah sakit yang dimiliki oleh pimpinannya misalnya, tapi toh tetap dia berada di bawah kinerja pembinaan Anda gitu ya, supaya walaupun ya nggak berani juga kadang-kadang ya, tapi karena ada elemen ini Anda punya kewajiban melakukan pembinaan gitu ya. Berikutnya ya ini tentang indikator. Jadi elemen penilaiannya ya, indikator. Jadi ditetapkan SK penetapan indikator pembinaan jaringan. Kalau misalnya jaringannya berbeda-beda, mungkin kalau Anda lebih mudah misalnya bidan desa ya, bidan desa atau bidan wilayah. Jadi gitu Mas ya. saya tanggungan satu dewek. Berarti ini nggak ulah supaya. Mohon maaf, ya ada yang bocor, ya. Ada SK indikator, kemudian ada identifikasi jaringan pelayanan. Identifikasi jaringan ya daftarnya gitu ya, nanti contohnya ada. Kemudian disusun program dan pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring gitu ya. Kalau Anda lakukan pembinaan tentu saja ada KAK-nya, kalau memang ada dana di RPK-nya Anda lakukan, ada dokumennya kalau Anda melakukan pembinaan. Apa sih yang Anda lakukan? Mungkin yang paling gampang kalau dengan bidan wilayah atau bidan desa ya, itu yang paling gampang Anda posyandu gitu lebih gampang lagi. Tapi kalau yang lain-lain Anda harus membina apotek, Anda harus membina klinik-klinik gitu. Buatlah indikatornya tadi di depan ya. Nah, akan ada wawancara, tentu saja PJ jaringan dan jejaring. Tentu saja dalam ini Anda harus bisa membedakan ya mana jaringan dan mana jejaring ya. Selanjutnya kita lakukan evaluasi. Sebetulnya teman-teman kalau di elemen penilaian itu sudah runtut dari atas ya. Ada istilahnya P1, P2, P3-nya. Jadi di elemen yang terakhir itu biasanya evaluasinya gitu ya. Jadi yang tengah-tengah itu pelaksanaannya, kalau yang di awal kita tentukan indikatornya itu masuk P1. Sebenarnya ini hanya melaksanakan P1, P2, P3-nya manajemen puskesmas saja. Lanjut kemudian tentang informasi, ketersediaan informasi. Saya kira yang dulu juga lama, tidak ada hal yang baru. Tadi memang sudah ada pertanyaan juga tentang penilaian kinerja tadi kalau nggak salah ya sudah dijawab Dr. Wahyana. Teman-teman saya sih dengar-dengar puskesmas sekarang itu sudah pakai tadi pertanyaan mungkin yang terkait dengan satu data ya. Arahnya memang ke sana ya teman-teman ya. Memang supaya semua bisa diakses. Sekarang itu kan yang sudah nampak itu sudah mulai ASPAK, SISDMK, INM. Itu kan sebetulnya data-data itu nantinya informasi itu dari Kementerian Kesehatan, kalau cari informasi itu tinggal pencet saja gitu ya. Nah, teman-teman ini terkait informasi tentu saja elemen penilaian yang pertama SK tentang pengumpulan, penyimpanan, analisis data serta pelaporan dan distribusi informasi. Ada SOP-nya, ini saya kira yang lama juga ada. Kemudian bukti-bukti ya, ada SK-nya, ada bukti-buktinya, artinya bukti-bukti artinya itu Anda melaksanakan ini P2-nya, kemudian nanti ada evaluasinya P3-nya. Akan ada wawancara dengan KTU, dengan PJ-PJ atau koordinator pelayanan tentang penggalian informasi dan bagaimana pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data, serta pelaporan juga mengenai distribusi informasinya. Jadi selanjutnya evaluasi dan tindak lanjut tentang penyelenggaraan sistem informasi puskesmas. Ya, yang saya dengar memang sekarang banyak E-nya mengerjakan hampir 16 E gitu ya. Maksudnya semua yang pakai rekam medis, apalagi banyak sekali kan teman-teman ya. Harapannya itu nanti bisa dijadikan dalam satu data ya. Itu kemudian yang C-nya bukti pencapaian kinerja puskesmas sesuai dengan sistem informasi yang digunakan.
Ya, kadang-kadang ada pertanyaan gini, kami belum RK medis. Memang RK medis itu kan apa namanya teman-teman? Kan terakhir itu Desember ya. Jadi belum kalau memang kita belum ada, jadi surat edarannya itu Desember. Apakah tadi mungkin saya salah tangkap? Apa kalau enggak itu belum ada informasi nggak jadi survei, enggak ya teman-teman ya, kita tetap cuma dengan data ya, misalnya belum RK medis ya pakai yang manual saja gitu ya, penilaiannya bukan berarti tidak jadi akreditasi gitu ya. Iya. Nah ini yang 1.5 ini dilema etis teman-teman ya. Dilema etis itu ini memang hal yang baru, makanya ini semua di merah-merah semua. Tadi juga Dr. Wahyono Dr. Cahyono sudah lebih banyak menyampaikan informasi. Jadi kalau kita baca di standar akreditasi itu contoh-contohnya itu memang banyak dicontohkan, misalnya ada orang yang tidak mau vaksinasi ya karena keyakinannya. Jadi dilema etis itu adalah menghadapi hal yang ada dua hal yang benar dan benar. Bagaimana kita mencari solusinya. Jadi kita memang dapat tantangan itu sekarang ya. Jadi harapannya bagaimana nanti tentu saja dukungan kepala atau pegawai dalam penyelesaian dilema etik yang terjadi dapat berupa advokasi. Ini sebetulnya sudah sudah ada di dalam pokirnya ya, berupa advokasi pada tokoh masyarakat, tokoh agama, misalnya tidak mau vaksinasi tadi, penyelesaiannya bagaimana gitu, pembinaan dan koordinasi dengan dinas kesehatan atau pihak-pihak terkait bagaimana gitu ya. Jadi ini merah semua karena memang hal yang baru. Saya kira tadi sudah banyak pertanyaan tentang dilema etis ini ya teman. Dan ini nanti dinilai oleh tim TKPP ya. Nah ini jadi tentu saja kita ada, kalau di sini cuma ditanyakan SOP, tentu saja mungkin SOP itu kan harus ada cantolannya teman-teman ya. Mungkin memang tidak ditanyakan tapi logikanya ada SK-nya gitu ya. SK tentang penyelesaian dilema etik ya. Kemudian ditanyakan bukti pelaporannya, bukti dukungan kepala atau pegawai dalam menangani penyelesaian dilema etik. Kemudian akan ada wawancara kepala puskesmas tentang penggalian informasi terkait dilema etik yang pernah terjadi dan pelaksanaan pelaporannya. Dicontohkan juga kalau nggak salah tentang kadang-kadang persalinan gitu ya. Ada beberapa masyarakat yang punya keyakinan atau budaya mereka bahwa persalinan harus seperti ini. Misalnya harus tidak mau melahirkan di puskesmas, harus di rumah misalnya, seperti itu. Ini dilema etis yang kita susun di dalam elemen 1.2.5. Kemudian ke 1.6. Ngejar waktu saya. 1.6 tentang P3-nya teman-teman ya. Jadi pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja. Ini sudah, kalau ini mungkin bukan hal yang baru ya teman-teman ya. Jadi untuk yang lama pun sudah ada bahwa ada SK indikator kinerja puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan. Kemudian dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kinerja puskesmas secara periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan. Jadi ada SK tentang pengawasan dan pengendalian, pengendalian dan penilaian kinerja, ada SOP pemantauannya, SOP supervisinya, SOP lokakarya mini, SOP audit internal, dan SOP pertemuan tinjauan manajemen. Saya kira ini bukan hal yang baru ya, teman-teman. Ada buktinya, bukti pelaksanaan pengawasan, bukti pemantauan dan evaluasi, bukti supervisi, bukti pelaksanaan lokakarya mini. Saya kira teman-teman juga sudah paham. Akan ada wawancara
Kepala Puskesmas, KTU, dan PJ pelayanan juga PJ mutu. Ya. Kemudian elemen selanjutnya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Jadi ada SK pengawasan, ada SOP-nya, ada hasilnya bahwa artinya P2-nya apa yang dilakukan bahwa itu betul-betul dilaksanakan. Jadi ada hasil bukti evaluasinya, bukti tindak lanjut dari apa yang misalnya apa yang disupervisi apa gitu, apa hasilnya gitu. Ada bukti hasil kaji banding kalau memang dilakukan kaji banding. Dengan teman-teman kaji banding itu tidak harus, tapi biasanya ini kesempatan untuk kaji banding, jalan-jalan ya, piknik oleh Puskesmas. Jadi sebetulnya kaji banding itu saya dengar dari Dr. Cahyono itu sebetulnya pakai email aja bisa kan, atau kita waktu rapat itu kan kaji banding rapat di Dinas Kesehatan membandingkan dengan puskesmas lain. Oh kok yang itu puskesmas ini programnya tercapai ya, kalau tempat kami tidak. Sebetulnya cukup ya dengan email. Tapi monggo terserah teman-teman, kalau punya dana ya nggak apa-apa ya buat refreshing. Saya tahu menghadapi akreditasi teman-teman mungkin tingkat stresnya agak naik gitu ya. Tapi mari kita buat bagaimana akreditasi itu mudah, bermutu, dan menyenangkan gitu ya. Kemudian selanjutnya dilakukan setelah ada bukti evaluasinya, dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan dan pengendaliannya tadi. Sebetulnya teman-teman disinilah itu kalau kita akreditasi itu kan foto ya, pakai lambangnya C, itu artinya continuous quality improvement. Kenapa sih di sini? Jadi setelah apa yang kita lakukan, kita ini bukti-buktinya itu, lah bukti-bukti itu sendiri dilakukan analisis. Nah, terus ada tindak lanjutnya. Artinya tindak lanjutnya ini untuk perbaikan kinerja selanjutnya, gitu ya. Jadi apa-apa yang mestinya, apa yang sudah dievaluasi bahwa sudah dievaluasi bahwa misalnya ternyata dengan cara ini tidak berhasil, mestinya tidak diulang lagi ya. Setelah dianalisis kemudian dibuat berarti tahun depan kita harus begini, itu mestinya tahun depannya enggak lagi. Makanya juga dalam menyusun RUK mestinya berbeda ya, ketika kita betul-betul melaksanakan step by step apa yang kita laksanakan itu, termasuk evaluasinya ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi continuous quality improvement-nya itu di situ. Jadi hasil evaluasinya ada, kemudian kita tindak lanjuti untuk perbaikan. Artinya perencanaan yang untuk tahun berikutnya itu sudah berubah gitu ya. Tidak sama, tidak tinggal kopas dengan termasuk menyusun RUK-nya ya, tidak tinggal kopas dengan tahun yang lain. Jadi kalau betul-betul elemen penilaian di akreditasi itu diterapkan, maka continuous quality improvement itu peningkatan mutu yang terus-menerus itu akan berjalan di puskesmas Anda, dan itu menjadi hal yang menyenangkan. Saya lihat teman-teman kalau sudah menikmati akreditasi dan paham itu, mereka sangat semangat ya, sangat semangat. Itu ya, ini tentunya hasil-hasil tadi untuk perbaikan kinerja buat merevisi perencanaan kegiatan bulan berikutnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk saat Sofi ya 5 atau paling 10 menit lagi ya biar ada waktu untuk tanya jawab. Ya. Sudah hampir selesai kok Pak. Oh ya, oke. Ya. Oke, ya terima kasih. Ini Lokakarya Mini saya kira teman-teman bukan hal yang baru ya teman-teman ya, sudah sangat paham gitu ya. Ada jadwal bahwa maksud saya begini, logmin baik bulanan mau tribulan itu pasti ada di RUK, di RPK Anda gitu, dan pasti Anda laksanakan gitu ya. Saya memastikan diri saja, saya husnudon pada teman-teman, tidak sekedar ada di dalam dokumen gitu ya. Tapi
dengan adanya dokumen tentu Anda lebih tertib, lebih paham bahwa sebetulnya kalau tribulan pertama itu harus bicara apa, kemudian kalau tribulan tengah-tengah itu harus bicara apa dengan lintas sektor gitu ya. Jadi ada jadwal, ada notulen, daunnya banyak di sini ya. Ada ya, daun tadi, undangan. Kemudian notula Karya Mini itu yang berisi pembahasan hambatan dan pelaksanaan kegiatan, juga rekomendasi tindak lanjutnya. Lanjut, yang berikutnya tentang audit internal dan rapat tinjauan manajemen. Teman-teman ya, ini memang apa namanya ya, ada buku sendiri ya tentang audit internal dan rapat tinjauan manajemen itu, silahkan dibaca. Dan karena ini juga bukan hal yang baru, saya yakin teman-teman sudah sangat paham, sudah pernah melakukannya tahun-tahun yang lalu, dan harapannya itu memang sudah berjalan ya, teman-teman tidak mengalami kesulitan lagi. Ada SK tim audit internal tentunya beserta uraian tugas dan tanggung jawabnya yang boleh terintegrasi dengan SK yang lain, jadi ya boleh tidak harus sendiri, maksudnya boleh ada di dalam SK payung. Kemudian karena itu pelaksanaan kegiatan tentunya ada KAK auditnya ya. Jadi ada audit plan-nya, ada bukti pelaksanaan auditnya, ada instrumen yang digunakan, dan akan ada wawancara tentu saja pada koordinator audit internal. Kemudian ada hasil audit, ada umpan balik hasil audit kepada Kepala Puskesmas dan tim mutu Puskesmas, baik pihak yang diaudit maupun unit-unit terkait. Ada wawancara tentang penggalian informasi tentang laporan dan umpan balik hasil audit. Ada laporannya tentunya ya, bukti pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut. Tentu saja hal-hal yang kita audit itu kan karena memang bermasalah lah. Dengan audit tentunya kita bisa menggali akar masalahnya apa agar ada. Nah, rekomendasinya kita buat untuk perbaikan selanjutnya. Teman-teman, ada rapat tinjauan manajemen ya. Kalau yang kita lakukan setahun 2 kali, saya yakin teman-teman juga sudah paham. Di sini kita akan banyak membahas tentang penanganan keluhan ya. Apa-apa saja yang dibahas di rapat tinjauan manajemen ini, saya yakin Anda paham. Dipimpin oleh PJ Mutu, teman-temannya, makanya akan diwawancarai oleh oleh surveyor PJ Mutunya. Jadi di sini berperan PJ Mutunya, berperan memimpin rapat, Kepala Puskesmasnya hadir, mungkin kalau untuk ada pengambilan keputusan yang perlu dilakukan oleh Kepala Puskesmas, kita membahas tentang mutu, membahas tentang keluhan gitu ya. Teman-teman, ini saya ngambil dari slide-nya Dr. Ella. Dr. Ella itu saya yakin panjenengan sudah sangat kenal. Waktu itu dia menyampaikan, jadilah surveyor yang awet muda. Sekarang saya balik, jadilah pejuang mutu. Anda semua, teman-teman yang di Puskesmas yang awet muda, orang awet muda itu, dia Dr. Ella menyatakan di sini, ini kutipannya ya. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Jadi teman-teman mungkin ada yang remaja, tapi kalau Anda berhenti belajar artinya Anda lanjut usia gitu ya. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Gitu ya. Jadi jadilah pejuang mutu yang awet muda, yang selalu muda karena Anda selalu ingin belajar. Jadilah manusia pembelajar. Kalau saya dulu waktu masih dinas, saya bilang sebetulnya orang bekerja itu adalah orang belajar yang dibayar. Artinya proses akreditasi ini marilah kita buat menjadi menyenangkan karena kita menjadi orang yang belajar. Ya, orang belajar, orang yang akan awet muda gitu ya. Saya sebagai penutup, saya suka sekali dengan gambar ini. Ini cucu saya punya cucu 2 laki-laki, yang punya cucu 4 tapi yang laki-laki 2. Ini anaknya dari anak kedua, ini anak dari anak yang pertama, tapi memang dia lebih kecil. Akreditasi itu
saya gambarkan ini bahwa dia yang besar, yang ini kecil masih senang lari-lari, yang besar ngambilkan boranya, ngasihkan. Bagaimana kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di dalam akreditasi itu, sehingga mari bersama Laskesi akreditasi itu mudah, bermutu, dan menyenangkan. Ini menyenangkan juga bagi neneknya yang melihat, kalau melihat cucu-cucunya rukun. Saya kira itu teman-teman. Pak Markus, matur nuwun. Saya stop share ya. Stop share. Nggih, monggo. Yeah. Terima kasih Dr. Sofi. Yeah. Demikian Bapak Ibu semuanya para pejuang mutu di Fasiankes primer ya. Telah disampaikan, telah dipaparkan secara gamblang oleh Bu Sofi mengenai RBWUS ya. Bu Sofi, ini banyak pertanyaan. Oh iya. Sambil menunggu share screen dari Mbak Inayah ya. Yang pertama dari Puskesmas Klirong. Iya. Ya. Mohon izin bertanya. Nah, ini sudah ada. Jika ada komplain atau aduan di luar media yang kita tetapkan, apakah harus ditanggapi? Monggo. Saya langsung jawab aja ya Pak Markus. Ya, langsung Yeah. saja biar. Ya, teman-teman, pertanyaan apabila ada komplain atau aduan di luar media yang kita tetapkan. Artinya, kalau menurut saya, jadi gini, kita kan kita tidak bisa membatasi masyarakat untuk menyampaikan, bahwa kalau mau menyampaikan keluhan di puskesmas ini harus hanya lewat ini, nggak bisa teman-teman ya. Melihat situasi masyarakat sekarang. Artinya kalau Anda melihat bahwa ada media yang belum dimasukkan, artinya ya media itu harus Anda masukkan. Misalnya di Google itu ya, di di Google itu kan ada. Kalau misalnya kita cari namanya apa, saya lupa. Misalnya kita cari alamat puskesmas A gitu kan, di situ ada boleh orang lain yang pernah berkunjung itu ngasih komen di situ ya. Jadi kalau menurut saya justru ini masukan bahwa mestinya media yang Anda tulis di dalam SK itu harus ada di situ. Kalau saya sering mencontohkan itu kalau waktu survei itu gini. Jadi kita membuat buku itu boleh di TO atau di tempat pendaftaran, siapa saja boleh mengisi di situ. Termasuk tukang parkir misalnya. Jadi yang namanya keluhan itu kan harus kita tangkap sebagai, sebetulnya itu kan umpan balik bagaimana kita membuat, jadi jangan alergi sama kritikan teman-teman ya kita sekarang ini untuk pelayanan. Jadi bagaimana masukan-masukan itu tukang parkir boleh menulis di situ, sumbernya siapa. Contohnya misalnya begini. Kadang-kadang pengunjung itu tidak mengeluh di depan orangnya, di depan petugas, tetapi dia di tempat parkiran bisa, misalnya loh, maaf, yang saya gini, kok bidan kok galak, mohon maaf ya kalau ada bidannya, atau dokter kok dokternya itu galak misalnya gitu. Dia mengeluhnya itu di tempat parkir, artinya kan tukang parkir yang dengar. Nah itu mestinya boleh tukang parkir itu menulis, jadi sumbernya siapa gitu. Ya, kan informasi kita dapat dari siapa saja gitu ya. Jadi kalau menurut saya justru itu masukkanlah media itu ke dalam SK yang Anda buat gitu ya. Kan bisa berkembang juga, bisa direview ya SK itu. Gitu Pak Markus. Ya, terima kasih Bu Sofi, Dr. Sofi. Untuk nomor 2 nanti ini biar dijawab di sesi 3. Untuk Puskesmas Pardas Lintang 2, izin penjelasan lebih rinci kaitan dengan pedoman dan panduan perbedaan. Ya, teman-teman kalau di pedoman penyusunan dokumen yang ada di Kemkes itu yang warnanya hijau itu sudah sangat jelas ya. Dan kalau tidak salah sesi kemarin ada yang tanya ini ya, bedanya pedoman dan panduan itu apa? Jadi gini teman-teman. Jadi kan ini ada SK nih. SK misalnya tentang MFK. MFK itu kan menangani ada 7 kegiatan. Salah satunya itu misalnya penanganan limbah B3 gitu ya. Nah,
kalau dari SK kan SK itu hanya memuat poin-poinnya saja sebetulnya, hanya menjawab apa dan bagaimana. Nah, penjelasannya di breakdown dalam pedoman. Misalnya SK MFK, kalau kita mau membuat pedoman pelaksanaan MFK di Puskesmas ABC, itu artinya pedoman, ya, karena akan membahas, ada penanganan utilitas, akan membahas apa isi MFK, ya, membahas penanganan utilitas, ada P3, ada sarana prasarana gitu ya. Tetapi kalau khusus misalnya hanya membreakdown tentang penanganan B3 dan limbah B3, itu artinya panduan. Itu ya, teman-teman ya. Panduan lebih simpel ya. Lebih simpel, walaupun untuk misalnya B3 itu enggak simpel juga ya, banyak ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau pedoman itu membahas beberapa hal, tapi kalau panduan hanya 1 poin saja. Jadi panduan penanganan limbah, panduan penanganan utilitas puskesmas, panduan apa. Tapi kalau pedoman MFK gitu ya. Jelas ya teman-teman ya. Itu. Terima kasih. Lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Puskesmas Pagentan 2. Mohon izin bertanya dokter, untuk review dokumen, apakah boleh dikompilasi? Misal satu dokumen berisi semua dokumen di UKPP. Karena jika betul-betul direview, semua teramat sangat banyak. Yang kedua, mohon bisa dijelaskan lebih lanjut tentang MOU dengan jejaring dan jaringan puskesmas. Apakah memang harus dibuat? Isinya mencakup apa saja? Terima kasih. Oke, saya jawab yang pertama. Maksudnya ini kalau mereview dokumen, dikompilasi maksudnya, kalau saya, persepsi saya ini SK payung ya. Jadi boleh kalau menurut saya. Jadi dikompilasi itu dijadikan satu ya. Memang harapannya kita itu tidak ngedabiah ya. Apa bahasanya? Mohon maaf kalau yang Papua nggak tahu ngedabiah ya. Itu Bu Sofi, yang dimaksud itu reviewnya itu bareng-bareng kayaknya itu. Oh, reviewnya nggak satu-satu, tapi bareng-bareng pertemuan reviewnya mungkin. Oh, kalau pertemuannya reviewnya, mohon izin bertanya, untuk review dok, apakah boleh dikompilasi, misal satu dokumen berisi semua dokumen di UKPP ya. Dan karena jika betul-betul, kalau nge-review bareng-bareng boleh saja ya, silahkan. Karena jika review semua terawat sangat banyak. Teman-teman sekarang kan memang dokumennya tidak sebanyak yang dulu ya. Dokumennya banyak, sudah banyak yang dipadatkan, dan bahkan tadi Pak Tayona di bab 3 itu juga sudah semakin sederhana. Saya kira boleh ya teman-teman ya. Mohon maaf pemahaman saya SK payung. Tapi misalnya SK payung boleh ya teman-teman ya. Memang betul. Teman-teman, ini kalau direview artinya tidak semua yang dulu dipakai loh ya, karena di dalam elemen penilaiannya kan juga berbeda gitu ya. Gitu. Kemudian apakah saya tadi nyontohkannya MOU ya teman-teman. Teman-teman ya sebetulnya tergantung penjenengan. Jadi misalnya contohnya kalau di BPJS itu misalnya ada MOU lebih baik gitu ya. Tapi kalau kira-kira kalau tidak ditanyakan di elemen penilaian, kan kalau ketika kita ada MOU itu, kalau tidak salah kalau di BPJS malah diwajibkan loh ya, ada MOU loh ya. Di instrumen ini enggak ditanyakan, tetapi kalau ada lebih baik, karena akan ketika ada MOU di situ ada hak dan kewajiban masing-masing, kita akan lebih mudah mengevaluasinya gitu. Tinggal kewajibanmu apa kok kamu tidak melaksanakan kewajibanmu, gampangnya gitu ya. Mungkin itu mudah-mudahan menjawab yang Puskesmas Pagentan 2 itu. Sampun. Dari Puskesmas Kebon Dalem Lor. Izin bertanya, apakah pelanggaran etis sama dengan dilema etis? Monggo Bu Dr. Sofi. Ya, pelanggaran etis. Kalau pelanggaran etis, sepemahaman saya itu artinya perilaku tadi ya, melanggar, mungkin lebih ke arah perilaku. Dilema etis itu ada dilema. Jadi kalau kami diajari surveyor itu
ada dua hal yang benar, kemudian kita harus menyelesaikannya. Jadi benar dan benar gitu ya. Jadi yang paling mudah contohnya itu tadi. Kalau ada pasien tidak mau, ada orang tidak mau divaksinasi karena keyakinan agamanya, saya tidak perlu vaksinasi. Kita tidak boleh, itu benar menurut dia. Kemudian dari satu sisi pemerintah mewajibkan vaksinasi, itu juga benar. Nah itu teman-teman, jadi dilema etis. Kalau pelanggaran lebih ke arah pelanggaran perilaku ya, yang tadi ya, yang beda elemen penilaian tadi ya, yang sama dengan apa yang tadi ditanyakan apakah sama dengan tata nilai tadi. Itu sebatas yang saya tahu, tapi kalau ada teman surveyor mau ikut membantu, saya berterima kasih. Itu persepsi saya, gitu. Monggo, Monggo, Pak. mungkin ada yang berkenan membantu karena ada permintaan. Mungkin kalau persepsi mungkin saya Mbak Opi, seperti itu, dilema etis itu ada hal yang satu sisi benar-benar menjadi dilema gitu ya, gitu. Beda teman-teman ya. mungkin saya tambahkan, tapi sebenarnya tidak menambah, cuma memperjelas ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Sophie ya, mengenai dilema itu adalah semacam kebingungan ya, kebingungan mau milih yang A atau yang B. Misalnya ya, tadi sudah disampaikan berkaitan dengan misalnya imunisasi ya. Imunisasi pasien itu dia pengen sekali imunisasi. Karena dia yakin dengan imunisasi akan mencegah penyakit. Akan mencegah terjadinya polio, akan mencegah terjadinya hepatitis dan lain sebagainya. Tetapi di lain pihak, pasien itu juga punya keyakinan berdasarkan kepercayaannya bahwa imunisasi tidak boleh. Nah, ini dilema bagi pasien. Jadi dua-duanya menurut pasien tersebut benar, dia mengikuti ajaran kepercayaannya atau agamanya itu betul, tapi dia juga yakin menurut ilmu bahwa dengan imunisasi akan mencegah penyakit, akan membuat lebih sehat. Nah, ini namanya dilema. Nah, dilema inilah yang kemudian nanti mestinya harus diselesaikan oleh puskesmas dan bersama juga oleh pasien tersebut bersama-sama dengan puskesmas. Demikian, mungkin itu bisa menambah. Moga-moga tidak menambah bingung. Terima kasih. Lanjut saja saya kira Pak. Ayo lanjut. Yeah. Kemudian dari Puskesmas Muter. Dari Puskesmas Muter izin bertanya, SKKMP, pedoman panduan yang dimaksud seperti apa? Apakah referensi atau acuannya? Terima kasih. Yeah. Mungkin teman ini salah persepsi ya. Jadi enggak di elemen penilaian berapa tadi memang ada itu menjelaskan tentang SKSA, tapi tidak ada SKKMP teman-teman ya. Maksudnya itu semua menjelaskan kan di dalam penyusunan dokumen gitu kita ada SK, ada pedoman panduan. Jadi tidak ada SK khusus tentang kepemimpinan dan manajemen puskesmas ya. Mungkin salah persepsi saja. Ini Puskesmas Nguter Sukoharjo kah? Kalau Sukoharjo saya pernah survei ke sana. Hai teman-teman. Tapi kalau Nguter yang lain saya nggak tahu. Pak Sri, ini ada beberapa yang masih ada ya. Kalau mungkin masih ada waktu, saya jawab. Saya mulai dari bawah ada. ini. Masih ada. Oh masih ada. Oh iya ya. Oh masih ada ya. Masih 10 menit. Oh iya ya. Oke. Enggak. Ya. Dibaca sendiri atau saya baca? Langsung saya aja ya Pak ya. Oh iya, biar tidak mengulangi. Puskesmas Kebon Dalam izin bertanya untuk 1.7 apakah surveyor mewawancarai Dinkes atau Puskesmas minta dokumen EP ke tim TPCB. Ya sebetulnya belum kita bahas ya teman-teman. Tetapi gini, nanti kalau Dinkes itu ada wawancara sendiri. Sebetulnya yang ditanya itu Puskesmas ya. Jadi bagaimana pembinaan Dinas Kesehatan itu ke Puskesmas gitu. Tapi nanti kalau wawancara dengan Dinas Kesehatan ada sendiri. Itu ya. Mohon arahan terkait bab 17. Karena ini belum ya TPCB ya dengan DKK ya. Jadi apa yang ditanyakan terkait TPCB? Belum Bu, nanti di belum ya, nanti akan datang. Izin bertanya Dok, untuk penomoran SOP apakah menggunakan kode Pokja Admin UKM atau UKP
ataukah memakai kode per bab. Nah, teman-teman. Di sini teman-teman itu gini, mau pakai apa saja tergantung apa yang Anda masukkan dalam penyusunan dokumen, pedoman penyusunan dokumen. Jadi di samping ada tata naskah tadi, Anda juga membuat SK pedoman penyusunan dokumen atau membuat pedoman aja gitu ya. Pedoman penyusunan dokumen. Nah, di situ di dalam pedoman penyusunan dokumen itu Anda buat bahwa nanti SK-nya itu saya mau nulis ini. Atau Anda mau pakai babnya ditulis, SOP, ini apa tuh? SOP, nomor SOP bab. Itu terserah jenengan mau pakai. Jadi terserah Anda puskesmas masing-masing sesuai yang Anda buat ya. Jadi mau pakai kode pokja boleh, mau pakai bab boleh, mau pakai nama puskesmas Anda mungkin disingkat boleh. Itu tergantung apa yang Anda tulis di di pedoman penyusunan dokumen. Iya Bu Sofi, Puskesmas Nguter. Hai, salam kenal, salam kangen ya. Saya sursim kalau nggak salah ya di Nguter. Yeah. Salam buat teman-teman Nguter ya. Siapa ini? Kepala Puskesmasnya kah? Yeah. Gitu ya teman. Sampun gitu Pak Markus, sudah saya jawab ya. Jadi yang Puskesmas Warung Pring yang bertanya, penggunaan kode di SOP silahkan sesuai dengan, jadi Anda sendiri yang menentukan ya, mau pakai pokja boleh, mau pakai bab boleh, tapi itu tertulis di dalam pedoman penyusunan dokumen Anda. Kadang-kadang surveyor ngecek juga, Bu. Jangan pakai kode apa, coba dilihat pedoman penyusunan dokumenmu, gitu enggak? Gitu ya. Saya kira itu Pak Markus. Masih ada lagi enggak? Waktunya juga sudah. Pas. Nah, sebentar, saya lihat di ResN ada enggak? Oh, itu ada ya? Oh, ResN-nya tidak ada. Itu ada ini. Ini ada pertanyaan Pak Markus. Iya, Oh, yang pertanyaan terkait supervisi. Apakah ketika apa ya? Ini apa? Ada pertanyaan tentang supervisi nih. Maksudnya apakah ketika jawab nih. Mana tuh tadi? Maksudnya ketika itu supervisi, gini teman-teman tentang supervisi. Jadi sepertinya ini ya. Coba. Ini saya. Oh iya. Menanyakan tentang supervisi kepala puskesmas. Yang dimaksud apakah terkait supervisi sarpras di institusi ataukah supervisi kegiatan program ataukah pada saat penilaian? Iya, yang namanya supervisi itu apa saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kan gini, kalau misalnya supervisi sarpras itu kan juga program MFK gitu ya. Jadi memang, jadi apakah itu supervisi, maksudnya apakah itu supervisi sarpras atau supervisi program pada saat penilaian indikator kinerja sudah dianggap supervisi, ya. Tetapi kan penilaian indikator itu tidak sekedar supervisi teman-teman ya, gitu ya. Tapi kalau supervisi sarpras itu bagian dari supervisi program juga karena dia masuk dalam program MFK. Kok saya kurang paham ya pertanyaannya. Menurut Pak Markus apa ini? Ada Bu Bik. Yang dimaksud terkait supervisi. Bu Sofi. Ya. Mungkin mungkin yang dimaksud tentang supervisi sarpras, orang-orang misalkan ada supervisi khusus tentang sarpras, tentang indikator. Jadi selama yang dimaksud supervisi mengenai, pastinya supervisi itu kan macam-macam, diantaranya tentang kalau ada sarpras, misal pengisian tentang ini tidak pas,
di supervisi itu juga akan diberikan pembinaan, pengarahan gitu. Yang supervisi siapa, Bu? Supervisi ini kalau puskesmas ya tentu saja supervisi arahnya bisa DKK, kepala puskesmas itu kadang-kadang gitu. pembinaan itu kan Ya. juga supervisi. Kalau Oh kaitannya gitu. Matur nuwun Bu Sudaida. Jadi kalau yang dinilai di sini yang supervisi oleh kepala puskesmasnya ya itu jadi masuk penilaian supervisi. Tapi kalau yang supervisi sarpras kepala dinas atau apa atau misalnya pas mau izin OSS itu di supervisi institusi itu beda ya. Jadi yang dimaksud di sini itu supervisinya dalam rangka penilaian indikator kinerja tadi. Kalau kepala puskesmas masuk gitu ya. Itu kalau persepsi saya. Lanjut ya Pak. Izin bertanya Dok, untuk pembuatan SK itu apa disusun dan dibuat oleh Pokja Amen semua? Nah, teman-teman ini nampaknya Mbak Heni ini mungkin dari admin ini. Dia ketiban sampur buat. Teman-teman saya kira tidak ya. Kalau dibuat Pokja admin semua, mohon maaf. Misalnya SKPPI ya yang buat tentunya tim PPI ya, SK tentang MFK ya tentunya yang membuat tim MFK. Jadi kepala puskesmas silahkan membagi ya SK tentang mutu ya tentunya tim mutu. Dan ngomong-ngomong bukan PPI bukan koordinatornya tetapi semua gitu ya. Jadi yang namanya terus koordinator MFK bukan dia membuat semua gitu ya. Tapi ya teman-teman yang melaksanakan ya. Jawabannya jelas ya. Mungkin ini beliau Mbak Heni dari Pokja Amen ya. Terus ditimpakan semua ke situ ya. Tidak teman-teman ya, kasihan Pokja adminnya ya kalau suruh nyusun semua ya. Sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan tentunya pemahaman masing-masing gitu ya. Mungkin di Pokja admin itu hanya dari tim pengendali dokumen gitu ya. Jadi harus paham bagaimana SK yang betul gitu ya. Konsiderannya huruf besar atau kapan huruf besar huruf kecil. Tetapi isinya tentu saja karena nanti yang akan melaksanakan ya semua isinya misalnya SK tentang PPI, SK tentang MFK, tentang keselamatan pasien, tentu saja tim-tim itu ya. Gitu ya teman-teman ya. Tapi boleh nanti yang tim pengendali dokumennya dari Pokja admin yang mengendalikan tadi loh. Yang harus ada bahwa ini dokumen master, ini dokumen terkendali, ini dokumen tidak terkendali. Mungkin merekap semua SK, semua SOP, daftarnya itu oleh tim pengendali dokumen boleh dari Pokja admin. Tapi kalau yang lain saya kira sesuai porsi masing-masing. Gitu nggih. Oke. Demikian Bu Dr. Sofi. Nampaknya jam sudah pas ini. Maaf kalau masih ada pertanyaan ya, kita kan masih akan bertemu di nanti masih ada Bu Nunuk di belakang juga. Setelah istirahat Jumat ya Bu. Terima kasih untuk Dr. Sofi yang telah berkenan untuk memberikan pemaparan bab 1, standar 1, standar 2, dan standar 6 yang demikian gamblang ya. Dan terima kasih pada para pejuang mutu dari semua puskesmas ya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Papua ya, yang masih setia sampai saat ini ya. Untuk sementara kita istirahat dulu dan nanti kita sambung setelah Jumatan atau setelah Isoma jam 13 kita mulai. Waktu untuk saya kembalikan ke Mbak Yani. Enggak, Mbak Yani? Baik, terima kasih Dr. Markus. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh beliau Dr. Markus bahwa kegiatan untuk hari ini akan kita jeda terlebih dahulu karena memasuki waktu sholat Jumat. Dan bagi Bapak atau yang melaksanakan sholat Jumat dipersilakan untuk
melaksanakan sholat Jumat dan nanti mohon dapat bergabung kembali di pukul 13.00. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat siang.